pertama-tama saya harus menyapa terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadirannya para pembicara yang luar biasa, yang muda, berpengalaman, dan membanggakan dan sangat membanggakan, Mbak Anissa Pratiwi dari Ladang 5 dan Mas Lintang Kresnadi dari urbandelta.co.id. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Anissa dan Mas Lintang. Sangat senang sekali saya berbagi panggung dengan kedua pembicara yang luar biasa pada pagi hari ini, ya. Kemudian pada peserta lainnya, terima kasih atas partisipasinya, para kolega, para alumni yang telah mengikuti webinar ini, hadir untuk mengikuti webinar kali ini, ya. Ya, jadi pada hari ini saya diminta untuk memaparkan mengenai tentang strategi UMKM, khususnya untuk berkaitan dengan komunikasi pemasaran di sini, ya, berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Dan dari saya itu diminta untuk melihat dari sisi akademis di sini, ya, akademis atau teoritis, ya. Dan saya yakin sekali kedua pembicara lainnya yang hadir pada saat ini nanti akan bisa memberikan saya insight praktis. Baik, pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang materi yang diminta, yaitu berkaitan dengan strategi UMKM, khususnya untuk komunikasi pemasaran, ya. Tentu saja yang saya sampaikan ini mungkin dari sudut pandang akademis, lebih ke teoritis, dan saya yakin tadi sudah dimulai oleh Mbak Nisa selaku pembicara dari praktisi yang sudah memberikan tentang insight-insight praktisi berdasarkan dari experience-nya di situ, ya. Sangat menarik sekali berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para praktisi dalam melakukan operasionalisasinya di masa era pandemi saat ini di sini. Oke, baik, izinkan saya supaya tidak berlama-lama, izinkan saya untuk share screen, ya. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan komunikasi pemasaran, khususnya berbicara tentang konten marketing untuk UMKM, ya. Bagaimana konten marketing ini diyakini sebagai sebuah tren, ya, sebuah tren di dalam dunia yang serba digital, yang serba cepat, dan sudah dikendalikan oleh informasi di sini, ya. Sebelum saya memulai ke materi, ya, izinkan saya untuk berbicara terlebih dahulu tentang situasi yang kita hadapi pada saat ini. Ini adalah contoh beberapa berita yang berbicara bagaimana pandemi itu memberikan dampak yang luar biasa, ya, terhadap perekonomian di sini, ya. Kalau kita lihat salah satunya dari merdeka.com, ya, ini tayang pada bulan ditampilkan di bulan April, ya, April 2020, yang mengatakan bagaimana dampak corona bagi startup itu, ya, membuat startup itu menjadi merugi dan memangkas ribuan karyawannya di sini, ya. Berarti sudah ribuan karyawan menjadi kehilangan pekerjaan di sini di bulan April. Lalu di bulan Mei, tribunnews.com juga menyampaikan hasil survei dari ILO, International Labour Organization, yang mengatakan bahwa COVID-19 mengakibatkan perusahaan di Indonesia nyaris tidak bertahan. Di bulan Mei ini saya ingat sekali dan saya ingat sekali sudah banyak perusahaan yang menerapkan untuk melakukan shift-shiftan, ya, shift-shiftan untuk masuk bekerja di perusahaan di situ. Ada satu hotel di Surabaya, ya, satu hotel Surabaya, hotel besar menurut saya, hotel besar, tapi menerapkan 15 hari masuk, 15 hari libur di situ, ya. Dan take home pay-nya itu ya sebesar 15 hari itu, bisa dibayangkan, ya. Jadi cuma separuh gaji yang dibawa pulang di situ. Oke. Terus kemudian pada bulan Juli, ya, bulan Juli, Kompas.com mengangkat bahwa Kemenaker menyampaikan bahwa Corona begitu dahsyatnya, jadi berakibat 13,9% perusahaan itu mengurangi karyawannya di situ, ya, mengurangi karyawannya. Bagaimana dengan UMKM sendiri di sini, ya? Sebelumnya saya izinkan untuk menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang disebut sebagai UMKM di situ, ya. Jadi kalau kita bicara tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, kita bisa membagi usaha dengan kriteria 2 di sini, berdasarkan aset dan omsetnya. Berdasarkan 2 kriteria ini, maka kita bisa membagi usaha menjadi 3 ukuran, ya, ukuran mikro,
ukuran kecil dan ukuran menengah di situ. Bisa kita lihat di sini kalau mikro itu asetnya maksimal 50 juta ya, dengan omset maksimal 300 juta. Usaha kecil ya lebih dari 50 juta sampai 500 juta untuk aset dan omsetnya sekitar maksimal 300 juta. Sedangkan untuk usaha menengah asetnya lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dan omsetnya lebih dari 2,5 sampai 50 miliar. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Memang setiap negara bisa berbeda-beda ya, berbeda-beda tentang definisi berkaitan dengan UMKM, tetapi ini kita mengacu kepada undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya. Nah, bagaimana kondisi existing UMKM di Indonesia? Ini adalah data di tahun 2017 ya, data di tahun 2017 bisa kita lihat di sini bagaimana UMKM ini ya, UMKM itu mendominasi usaha yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 99,99% di sini, dan hanya 0,01% saja yang dikuasai oleh usaha besar. Dan masuk usaha besar ini adalah yang omset per tahunnya itu lebih dari 50 miliar dan aset lebih dari 10 miliar di sini ya. Nah, melihat dari jumlahnya saja di situ ya bisa dipahami bagaimana sebenarnya UMKM itu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian negara kita di situ ya. Bahkan untuk krisis ekonomi di tahun 1998 2008 ya, justru UMKM inilah yang menolong perkembangan ekonomi di Indonesia di situ ya. Ketika usaha-usaha kolaps dan sebagainya, tetapi UMKM tetap justru menyokong perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia di situ ya. Jadi UMKM itu sangatlah berperan penting di sini dalam perekonomian kita di sini. Hanya UMKM itu memiliki ada ciri-ciri yang mungkin kita harus pahami, khususnya untuk yang kelas mikro dan kecil di situ ya, kelas mikro dan kecil, bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM itu adalah masalah dana di situ ya, masalah dana. Kecilnya dana yang mereka miliki, modal yang mereka miliki, sehingga seringkali mereka itu abai terhadap komunikasi pemasaran di situ ya. Jangankan untuk pasti mereka akan bicara, jangan lagi bicara untuk dana promosi ya, untuk dana membuat produknya saja, dana untuk produk, untuk operasional sehari-hari saja sudah mengeluarkan banyak uang, apalagi bicara tentang promosi di situ ya. Tetapi yang perlu dipahami di sini, walaupun memang keterbatasan dari dana di sini ya, keterbatasan dari dana, kita harus paham, walaupun kita memiliki produk yang baik di situ, harga yang murah dan mungkin sudah tersedia di beberapa saluran distribusi, tapi kalau tidak dikomunikasikan, maka customer tidak akan tahu tentang keberadaan produk kita di situ ya, sehingga tetap saja yang namanya promosi, komunikasi pemasaran itu diperlukan di sini. Tetapi bagaimana ya caranya ya untuk menyiasati dengan biaya yang terbatas untuk mendapatkan promosi yang seluas-luasnya di sini ya. Oke. Orang mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi di situ pasti dia akan menguasai bisnis di situ ya, menguasai bisnis. Tapi yang perlu kita tekankan di sini itu betul adanya yang tadi itu ya, quote yang tadi itu betul adanya. Tapi yang perlu kita pahami di sini bahwa informasi tidaklah mengubah dunia. Justru informasi bukanlah yang mengubah dunia, justru orang yang melakukannya di situ ya, justru orang yang melakukannya. Bagaimana dengan ide-ide mereka, dengan pengetahuan-pengetahuan mereka, maka mereka itu dapat mengubah dunia di situ ya. Nah ini, jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kreativitas dari para pelaku usaha untuk melakukan sebuah promosi di sini ya, sebuah promosi khususnya untuk UMKM di sini ya, para pelaku UMKM. Nah, ada satu cara untuk melakukan sebuah komunikasi pemasaran yang cukup terkenal, yaitu dengan content marketing, yang disebut sebagai content marketing. Apa itu content marketing? Ya, content marketing itu bisa kita definisikan sebagai pendekatan strategi pemasaran, ya, yang fokus pada sebuah penciptaan, penyebar luasan konten. Kontennya bagaimana? Konten yang bernilai, relevan, dan konsisten di sini.
dan yang bertujuan untuk menarik ya, mempertahankan audiens yang sudah kita identifikasikan sebelumnya di situ, dan kemudian mendorong para pelanggan untuk mengambil tindakan yang dapat menghasilkan keuntungan untuk usaha tentunya ya di sini. Jadi definisi yang lain mengatakan bahwa konten marketing itu merupakan sebuah kegiatan atau seni berkomunikasi dengan para pelanggan atau calon pelanggan tanpa harus menjual di situ ya. Jadi daripada kita menawarkan produk di situ ya, kita menawarkan produk, lebih baik kita itu memberikan sebuah informasi-informasi yang membuat para pelanggan dan calon pelanggan itu menjadi merasa cerdas di situ. Cerdas dalam arti memberikan berbagai informasi-informasi yang konsisten dan berharga bagi mereka, dan sebagai timbal balik mereka akan menjadi loyal kepada perusahaan kita di situ ya, atau usaha kita di sini. Oke. Sebagai gambaran di sini, mohon maaf saya agak terbatas waktu untuk membuat sebuah gambar, jadi saya mencoba menuliskan saja, yang menuliskan satu situasi. Jadi bayangkan kalau Anda itu adalah pemilik toko sepatu misalnya ya, pemilik toko sepatu. Kemudian ada konsumen ya, konsumen yang sebenarnya menjadi target market Anda ya, target market Anda itu sedang mencari informasi di internet di situ. Dengan keywordnya bagaimana merawat sepatu kets di situ ya, bagaimana merawat sepatu kets misalnya. Ya. Ketika mereka sudah googling, kemudian ternyata didapatkan berbagai macam judul dan konten ya, berbagai macam judul dan konten, di mana salah satunya itu adalah artikel yang sudah pernah kita upload, yang saya upload di situ ya, atau Anda upload sebagai pemilik toko sepatu di situ. Jadi judulnya tips untuk merawat sepatu kets di situ ya. Terus kemudian sang pelanggan tersebut menemukan artikel Anda dan membaca artikel Anda. Ketika dia suka, dia akan men-share artikel kita itu ya kepada lingkungan di sekitarnya dia di situ. Oke, lingkungan sekitarnya. Dan itu berarti bahwa artikel itu tidak sampai berhenti di dia saja, tetapi di-share atau disebarluaskan ke orang-orang lain. Oke, orang-orang lain pun juga tahu tentang brand kita di situ ya, tentang brand kita di situ. Kemudian lain waktu dia mencari lagi tentang katakanlah misalnya bagaimana mencari sepatu kulit yang baik misalnya seperti itu ya. Terus kemudian lagi-lagi dia menemukan artikel kita ya, menemukan artikel kita di situ. Nah, sehingga dia menjadi ingat kepada merek kita, kemudian akan mulai berlangganan pada website kita di situ dan akhirnya dia menjadi loyal. Nah, karena dia sering mengikuti website kita atau misalnya sosial media kita, ya kemudian akhirnya dia tuh menjadi tertarik, pengen lihat koleksi sepatu kita, dan akhirnya malah justru melakukan pembelian di situ. Ya, ini adalah situasi yang bagaimana sebuah konten marketing yang kita buat bisa membawa seseorang itu untuk membeli di situ. Oke. Nah, Robert Rose, ya, dia seorang analysis strategist dari Content Marketing Institute, mengatakan bahwa kalau marketing itu, ya, mengatakan kepada dunia bahwa Anda adalah seorang bintang rock di situ, ya. Tetapi content marketing justru menunjukkan bahwa Anda memang seorang bintang rock di situ, ya. Ini content marketing bedanya dengan pemasaran, oke? Kenapa content marketing itu menjadi sesuatu hal yang penting? Nah, kenapa konten marketing itu menjadi penting ya? Jadi ini berdasarkan hasil penelitian di tahun 2013 sih, agak lama ya, tetapi masih up to date hingga sekarang, bahwa 41% itu orang ternyata suka atau memiliki niat untuk membeli ketika mereka itu melihat benda-benda yang branded melalui situs-situs yang memiliki konten yang bersponsor ataupun pada situs brandednya langsung di situ ya, 41%. Tetapi ternyata juga didapatkan ya 41% juga ya, persentase yang sama didapatkan bahwa orang itu ternyata juga menyukai 41% itu orang lebih menyukai konten-konten di sosial media, situs sosial media ya,
dan mereka akan men-share-nya, ketika mereka menyukainya, ya, ketika mereka membaca pada situs ketiga di situ ya, situs ketiga yang dianggap berreputasi dibandingkan mereka langsung melihat pada situs brandnya itu sendiri di situ atau situs kita sendiri misalnya seperti itu, ya. Jadi memang di sini terlihat bahwa konten marketing itu bisa bekerja di sini, oke? Nah, kemudian penelitian berikutnya bahwa 70% pengguna internet itu akan lebih memilih membaca tentang merek daripada melihat sebuah iklan di situ ya. Sehingga para pembeli itu mereka itu berekspektasi untuk mendapatkan sebuah hiburan dan mereka juga berekspektasi untuk mendapatkan sebuah pengetahuan di sini. Dan kemudian mereka pun juga mencari sebuah informasi-informasi yang kira-kira disesuaikan dengan kebutuhan mereka di situ. Oke. Kemudian penelitian juga menunjukkan 78% konsumen itu mempercayai bahwa organisasi ya akan memberikan konten yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam rangka untuk membangun hubungan dengan mereka di sini. Dan 61% mengatakan bahwa mereka itu akan senang dengan konsumen ya yang memberikan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan mereka pasti akan membelinya dari perusahaan tersebut di sini. Ini hasil dari penelitian. Nah, kontennya seperti apa di sini ya? Kalau kita bisa bicara tentang strategi konten, maka kita bicara tentang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan dari konten di sini. Apakah secara tertulis ataukah dengan menggunakan media lain di sini, ya? Kenapa dengan menggunakan media lain? Karena memang informasi dapat dipresentasikan dalam berbagai macam format di sini, ya, termasuk dalam bentuk berita, misalnya ya video, e-book, infografis di situ ya, atau misalnya tentang pedoman untuk melakukan sesuatu ya, artikel tanya jawab, foto-foto dan sebagainya. Ini bisa dilakukan di situ ya. Nah, tentang konten di sini yang perlu ditekankan di sini memang seandainya kita memposting foto misalnya, itu tidak hanya sekedar posting foto, tidak sekedar memposting konten, tapi yang kita lakukan adalah mengupdate foto tersebut ya, misalnya mengupdate foto tersebut, kemudian kita share sebuah cerita, kita meneruskan atau menyebarluaskan sebuah cerita di sini. Jadi foto saja itu tidak akan berarti apapun tanpa ada sebuah caption ataupun cerita yang menyertainya di sini. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita membangun sebuah pertemanan, di mana pertemanan tersebut bisa saja akan membawa kepada sebuah uang di situ ya, cuan di situ ya, sebuah uang di sini. Kenapa? Karena memang bisnis itu tidak hanya sekedar menjual, tetapi juga bagaimana caranya kita membangun sebuah hubungan, relationship dengan siapa? Antara usaha dengan konsumen ya, dengan pelanggan kita di sini. Nah, bagaimana caranya membuat konten yang menarik? Yang pertama adalah kita harus memprioritaskan tentang manfaat di sini ya, memprioritaskan manfaat. Jadi kita harus membuat sebuah artikel ataupun sebuah konten yang memiliki nilai bagi semua orang di sini. Dan kemudian prinsip berikutnya itu harus fokus dan KISS ya. KISS itu keep it short and simple. Buat konten yang kita sampaikan itu singkat dan sederhana ya, singkat dan sederhana tapi fokus di situ, oke? Kemudian ditambah dengan gambar-gambar yang menarik, dan ini yang terakhir tentang tips yang harus diingat juga adalah harus rutin dan harus continuous di situ ya, harus rutin dan berkesinambungan, jangan sampai putus di situ. Terkait dengan hal tersebut, Anne Handley mengatakan bahwa konten yang terbaik adalah konten yang memang berharga untuk disebarluaskan di sini ya. Ketika konten itu dianggap berguna atau memberikan satu kesenangan atau menginspirasi, maka sang pembaca itu pasti tidak untuk menyebarluaskannya di situ ya. Dan kemudian Ardant Albi pun juga dia mengatakan bahwa kalau membuat konten harus membuat konten ya yang betul-betul membuat semua orang itu menjadi ikut dengan apa yang kita berikan di sini ya. Kenapa? Karena konten itu memang adalah tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain di situ ya.
Kemudian ada quotes lagi dari Oden ya. Oden ini mengatakan bahwa kalau kita membuat sebuah konten yang baik, kemudian kita juga perlu merencanakannya untuk bagaimana penyebarluasannya ya. Maka demikian itu akan membuat konsumen kita itu akan menjadi loyal di situ ya. Istilah dia adalah drive fans wild di situ. Oke. Iya. Ya. Jadi memang intinya adalah ketika kita membuat konten marketing, kita buat sebuah harmonisasi dengan audiens kita dengan memberikan sebuah pengalaman yang dimana pengalaman tersebut akan memotivasi ya orang-orang itu untuk untuk beraktivitas ya. Aktivitas ini adalah untuk yang bergenerasikan pada yang menghasilkan profit bagi perusahaan kita. Mohon maaf sebentar, saya cek dulu ini saya. Oke. Ya. Nah, audiens yang mana di sini ya? Kita harus tahu dalam melakukan konten marketing, kita harus tahu siapa audiens kita, profil konsumennya itu seperti apa, sehingga kita tahu kita harus membuat konten marketing seperti apa ya. Dan kemudian ada yang lain di sini dikatakan bahwa ketika kita harus berfokus kepada audiens kita dan menggunakan konten kita ya untuk memberikan mereka itu pengalaman. Kemudian, bagaimana cara men-share konten marketing ini? Ketika kita berusaha men-share konten marketing ini, kita berbicara tentang intisari dari konten marketing itu sendiri. Konten marketing itu berarti 50% kreasi tentang konten, membuat sebuah konten, 50% kita berdistribusi, bagaimana caranya untuk menyebarluaskan konten tersebut, gitu ya. Nah, ketika kita menyebarluaskan, kita juga harus paham bahwa medium itu adalah pesan kita sendiri. Jadi kita harus paham betul karakteristik dari masing-masing medium sehingga kita bisa menempatkan pesan yang sesuai dengan setiap medium di situ ya, dengan pesan setiap mediumnya. Oke. Nah, jadi kalau Joe Chernoff mengatakan ya, setelah kita menciptakan sebuah konten yang dapat berbicara dengan audiens kita, maka kemudian kita harus gimana caranya membuat itu bisa ditemukan ya, bisa ditemukan oleh audiens. Karena kalau tidak ditemukan ya percuma konten yang begitu baik demikian itu ya. Terus kemudian, nah ini Joe Policy juga dia menekankan tentang konsistensi, bahwa dia mengatakan we deliver an epic piece of content every day. 365 days a year di situ. Sampai di mana setiap hari loh, pokoknya kita itu harus memberikan atau menyebarluaskan sebuah konten di sini ya. Nah, apa saja yang bisa kita pergunakan? Kita bisa menggunakan sosial media. Ya, sosial media sekarang sudah beraneka ragam. Ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube di situ ya. Di mana sosial media ini sangat membuat promosi itu menjadi sangat mudah di situ ya. Banyak fitur-fitur yang kita bisa melihat efektivitas dari promosi-promosi yang bisa kita lakukan melalui sosial media di sini ya. Dan kemudian sosial media itu juga dapat mencapai banyak orang dan dapat menciptakan pelanggan-pelanggan baru di situ ya, pelanggan-pelanggan baru. Selain itu sosial media juga gampang dioperasikan sehingga bisa diupdate secara cepat di situ. Selain sosial media, kita juga bisa menggunakan website. Begitu banyak free website ya, platform-platform website seperti WordPress, Blogspot, Tumblr, Wix, Blog Detik di situ ya. Dan ada banyak keuntungan-keuntungan menggunakan website ini di situ. Mudah untuk dioperasikan, terus kemudian juga sudah dilengkapi dengan fasilitas optimisasi SEO ya. Dengan SEO itu sangat membuat konten kita itu menjadi topnya, menjadi salah satu puncak dari list yang dicari ya, yang ketika kita buka pertama kali itu sudah ada listnya. Nah itu mendorong kita berada di list paling atas dengan SEO itu, oke? Terus kemudian kita juga dengan website tersebut ada sebuah sistem keamanan yang melindungi kita dari serangan hackers di situ, oke? Kemudian kita juga bisa menggunakan online selling platform atau marketplace. Banyak sekali opsinya sekarang ini ya. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Heritage, Kuka, Kelapa, sangat banyak di situ ya. Dan keuntungannya kalau kita menggunakan marketplace itu sangat mudah mengoperasikannya. Dan kemudian marketplace itu punya budget promosi yang sangat luar biasa. Coba kita lihat di akhir-akhir ini Shopee ya kan, sampai dia itu memblok beberapa stasiun TV untuk menyelenggarakan eventnya dia di situ ya.
akhir-akhir ini. Nah, jadi memang budget promosinya itu sangat besar. Kemudian juga dengan marketplace itu ada ahli yang membantu untuk memaintain online shop tersebut. Dan tentu saja dengan kita terlibat dalam marketplace, maka itu akan meningkatkan trust ya terhadap brand kita. Oleh siapa? Di mata siapa? Di mata para pelanggan baru di situ ya, pelanggan baru yang prospektif. Oke. Jadi konten marketing di situ. Jadi kita bisa katakan kita bicara konten marketing berarti kita membangun sebuah konten editorial yang baik. Yang kedua berarti kita bagaimana caranya ya mempublish atau menayangkan di berbagai channel yang ada di sini. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, tapi bagaimana kita bisa berinteraksi ya, kita bisa berinteraksi dengan audiens dengan informasi-informasi yang kita sampaikan. Bisa ya dengan membangun sebuah interaksi ya melalui komen, retweets dan sebagainya di situ. Oke. Nah, sehingga konten marketing kita berarti lebih melihat orang-orang di situ, mendengarkan kepada para pelanggan kita. Jangan melakukan sebuah monolog, tapi ciptakanlah sebuah tanya jawab ya, sebuah percakapan dengan para customer tersebut. Baik, itulah akhir dari presentasi saya, akhir dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Mbak Fanya, terima kasih.